Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Matius pasal yang kelima, ayat 1 sampai yang ke-12. Judul renungan kita pada hari ini adalah standar kebahagiaan. Bagaimana saya bahagia kalau rumah saja masih kontrak? Kalau saya tinggal di rumah kontrakan, bahagia-bahagia saja selama masih kumpul dengan anak istri. Sekalipun sudah punya rumah sendiri, kalau tidak punya penghasilan, bagaimana mau bahagiakan anak istri? Penghasilan saya besar, kebutuhan hidup tercukupi, tapi saya tidak bahagia karena penyakit yang saya derita. Apa patokan yang menjadi standar kebahagiaan? Setiap orang bisa memiliki standar yang berbeda satu dengan yang lain. Tercapainya suatu harapan bahkan tidak selalu menjamin terwujudnya kebahagiaan. Lalu bagaimana standar kebahagiaan yang semestinya dihidupi orang percaya? Jangankan memiliki banyak uang, kebutuhan hidup tercukupi atau bebas dari sakit penyakit. Tuhan Yesus mengajarkan para murid untuk berbahagia sekalipun tidak berdaya, berduka cita, bahkan diperlakukan dengan tidak adil setelah melakukan yang benar. Tuhan Yesus menekankan bahwa kebahagiaan adalah milik orang yang rendah hati, mau melakukan yang benar, melebihi hal lain, berbelas kasih, memiliki pikiran yang murni, dan bekerja membawa damai. Tuhan mengajak umat mengenal kemiskinan rohani, yakni kesadaran bahwa kita benar-benar membutuhkan Tuhan. Pun duka cita yang diperlukan untuk berbalik dari dosa menuju ketergantungan hidup kepadanya. Dengan hidup yang terus disucikan, kita melihat kehadiran Allah di tengah dunia. Dengan demikian kita akan memperoleh kebahagiaan surgawi. Damai Bapa tinggal di dalam hati kita. Kita pun dapat membawa damai bagi sesama. Jangan katakan kebahagiaanku hanya bersumber dari Allah, jika standar kebahagiaan kita adalah kepuasan dan pengakuan dunia. Oke, mari kita baca ya. Sudahkah kita memiliki kebahagiaan di dunia ini? Ucapan-ucapan bahagia dalam Alkitab beserta arti dari masing-masing katanya. Matius pasal yang 5 ayat 1-12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah dia ke atas bukit dan setelah dia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jikalau karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Oke, mari kita sekarang lihat, adakah kontradiksi dalam Matius pasal yang kelima versus Lukas 6 ayat 17? Karena gini ya, di dalam Matius pasal yang kelima ayat 1 dikatakan, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah dia ke atas bukit dan setelah dia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Dikatakan dia naik ke atas bukit. Tapi di dalam Lukas pasal 6 ayat 17 dikatakan, lalu dia turun pada suatu tempat yang datar. Sebenarnya Yesus ini naik atau Yesus ini turun? Karena Lukas 6 juga mengatakan tentang ucapan bahagia ini. Matius pasal yang kelima yang sedang kita baca juga di dalam hal konteks yang sama. Jadi bagaimana? Apakah kedua catatan Alkitab ini ada bertentangan? Atau ada suatu cara bagi kita untuk mengharmonisasi daripada dua bagian ini? Nah, ini adalah ilustrasi yang menjelaskan kejadiannya Matius pasal yang pertama dan Lukas 6 ayat 17. Tanggal 12 November 2001 ada pesawat Amerika jatuh di New York, menimpa pemukiman yang padat penduduk. Malam itu saya menonton dua channel TV kabel. CNN mengatakan bahwa ada 4 rumah yang terbakar, sedangkan Fox News mengatakan bahwa sedikitnya ada 12 rumah yang terbakar. Rasa-rasanya, kedua berita itu bertentangan. Tetapi besoknya, segala sesuatunya menjadi jelas. Karena yang dikatakan 4 rumah terbakar total atau hancur total, dan sedangkan 12 rumah itu damage. Ya, jadi rusak, tapi tidak terbakar total. Jadi CNN mengatakan 4 rumah karena hanya menyoroti rumah-rumah yang terbakar hebat. Sedangkan Fox News mengatakan sedikitnya 12 rumah
karena menyoroti seadanya rumah, entah itu terbakar, tidak perlu terbakar sedikit atau banyak, pokoknya ada 12. Itu salah satu contoh. Kemudian yang kedua, juga tentang korban di dalam pesawat. Malam itu sebentar dikatakan bahwa jumlah penumpang 246 ditambah 9 awak pesawat. Dan sebentar lagi dikatakan 251 penumpang plus 9 kru pesawat. Sebentar lagi kemudian kembali lagi 246 penumpang plus 9 awak pesawat. Sebenarnya yang benar yang mana? Di dalam awak pesawat selalu konsisten 999, tetapi di dalam penumpangnya selalu ada selisih 5. Besoknya semuanya menjadi jelas karena ada 5 bayi yang di bangku orang tuanya dalam pesawat terbang yang jatuh itu. Rupa-rupanya pada waktu mengatakan 246 penumpang, mereka tidak menghitung bayi. Mungkin bayi naik pesawat tanpa tiket kah? Atau tidak ada identitasnya? Ya nggak ngerti juga. Jadi apa yang kelihatannya kontradiksi ternyata hanya merupakan berita yang berbeda karena sudut pandang atau penekanan yang berbeda. Dan ini juga terjadi dalam kasusnya Yesus. Pada waktu Yesus dikatakan naik ke atas gunung, itu memang benar dia naik. Tapi pada waktu dia mengarahkan turun mencari tempat datar, ada kemungkinan besar ketika dia naik, dia akan mencari tempat datar dan tempat datar itu tempatnya setelah adanya turunan, setelah dia tuh naik ke atas. Bisa juga seperti itu. Jadi ini adalah menceritakan peristiwa yang sama tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kalau ditanya, adakah kontradiksi di dalam Matius pasal yang kelima, ayat 1 dan Lukas 6 ayat 17? Jawabannya tidak. Penekanan pengajaran dalam gaya pengajaran Yesus. Ayat 2. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka katanya. Tuhan Yesus mulai mengajar. Jelas sekali bahwa Tuhan Yesus sangat menekankan pengajaran firman. Bandingkan dengan Markus pasal yang 1, 37 sampai 38. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau, jawabnya. Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku juga bisa memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku datang. Karena itu saudara-saudara, gereja atau hamba Tuhan atau orang Kristen yang baik juga harus menekankan pengajaran firman Tuhan. Perwujudannya adalah kita ketika mengadakan acara, firman Tuhan harus lebih utama. Bukan puji-pujian yang harus lebih diutamakan. Karena yang mendapatkan porsi utama itu dalam kebaktian adalah firman Tuhan. Gereja atau pendeta juga harus mengadakan pemahaman Alkitab yang betul-betul menggali dan membahas kitab suci. Salah satu hal yang bisa dijadikan penentu bagus atau tidaknya gereja tersebut adalah berapa persentase daripada jemaat yang hadir dalam pemahaman Alkitab. Orang Kristen harus mencari firman Tuhan, baik itu melalui kebaktiankah, atau pemahaman Alkitabkah, atau saat teduh, atau buku-buku rohani, bisa juga dengan Bible reading sendiri, atau membaca Alkitab sendiri. Kita lanjutkan di ayat ketiga. Berbahagialah orang. Nah, apa sebenarnya arti daripada kata berbahagia nih? Karena memahami arti daripada kata berbahagia yang dimaksud di sini, itu adalah kunci untuk memahami semuanya. Kata bahagia di sini tidak menunjuk pada perasaan kita bahagia yang terasa dalam hati kita. Kalau kata bahagia itu memang menunjuk perasaan bahagia, bagaimana mungkin ada ayat 4 yang berbunyi gini ya. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Loh, di samping itu terjemahannya sebenarnya itu bukan berbahagialah, tapi blessed atau diberkatilah. Seperti yang terdapat dalam King James Version, Revised Standard Version, New International Version, New American Standard Bible, memang ada yang menerjemahkan happy atau berbahagialah, seperti Good News Bible. Tapi ini merupakan terjemahan yang kurang tepat. Yang asli, kata aslinya itu diterjemahkan harusnya blessed. Juga kata berbahagialah atau diberkatilah. Ini tidak menunjuk pada kebahagiaan atau keadaan diberkati menurut ukuran dunia atau jasmani, seperti kaya, sukses, sehat, dan lain sebagainya. Mengapa? Karena kalau memang demikian artinya, bagaimana bisa dikatakan berbahagialah atau diberkatilah orang yang dianiaya, atau dicela, atau difitnah, seperti dalam Matius pasal yang kelima, ayat 10-11. Jadi, arti kata daripada berbahagialah atau diberkatilah di sini menunjuk pada kebahagiaan atau keadaan yang diberkati dalam pandangan Tuhan. Ya. Jadi dalam pandangan Tuhan, orang-orang seperti dalam Matius pasal yang kelima ayat 3-12 adalah orang-orang yang bahagia atau diberkati. Bisa saja pandangan Tuhan itu bertentangan dengan pandangan manusia. Jadi bisa saja kita miskin, gagal, menderita, dianiaya, lemah. Tetapi di dalam pandangan Tuhan, kita tuh berbahagia atau diberkati.
Sebaliknya, bisa saja kita kaya, kedudukan tinggi, sukses, dan lain sebagainya. Tetapi dalam pandangan Tuhan, kita itu adalah manusia yang celaka dan terkutuk. Berhati-hati terhadap hal yang demikian. Kemudian dikatakan ada arti orang yang miskin di hadapan Tuhan. Apa artinya? Ada beberapa kata dalam bahasa Yunani yang berarti miskin. Ada penes atau penikros yang berarti adalah miskin tapi masih memiliki sesuatu. Kata yang kedua yang digunakan adalah phtokos yang artinya miskin dalam arti sama sekali tidak memiliki apa-apa. Di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat 20 dikatakan pengemis yang ditujukan kepada Lazarus itu dalam bahasa Yunaninya adalah phtokos. Bacalah Lukas pasal 16 ayat 20-21 untuk mendapatkan gambaran tentang phtokos ini ya. Orang yang merasa diri berdosa tapi toh masih merasa dirinya mempunyai kebaikan. Ini adalah miskin dalam pengertian arti kata phenes atau phenikros, bukan phtokos. Jadi golongan ini belum bisa dikatakan berbahagia. Mungkin ini adalah golongan orang yang paling banyak terdapat di gereja. Mereka merasa diri sebagai orang berdosa, tetapi mereka juga merasa diri lumayan baik. Karena mereka masih mau pergi ke gereja, memberikan persembahan, melayani Tuhan, tidak melakukan hal-hal yang maksiat dan sebagainya. Mereka tidak merasa diri mereka sebagai bintik hitam yang legam, tetapi sebagai abu-abu atau putih-putih berbintik. Apakah saudara termasuk golongan ini? Jadi kata yang digunakan berbagi orang yang miskin. Miskin itu artinya katanya phtokos. Jadi artinya berbahagialah orang yang tidak memiliki apa-apa yang dibanggakan di hadapan Tuhan. Tetapi kalau Anda masih phenikros, yaitu mungkin Anda mengakui diri Anda itu adalah orang berdosa, orang yang patut mendapatkan pengampunan, tetapi Anda punya sedikit kredit kebanggaan karena Anda merasa diri Anda lebih baik hanya karena Anda melayani Tuhan, Anda pergi ke gereja dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan Anda hanya penikros. Sedangkan yang berbahagia yang dimaksud Tuhan di sini adalah yang phtokos, yang memiliki yang tidak memiliki apapun yang dibanggakan di hadapan Tuhan. Oke, kemudian dikatakan, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Inilah alasan kenapa golongan tersebut disebut berbahagia. Karena mereka adalah pemilik kerajaan surga. Tapi mengapa mereka disebut sebagai pemilik kerajaan surga? Karena orang seperti ini tidak akan berusaha masuk kerajaan surga dengan usahanya sendiri. Dia akan mengemis, memohon pengampunan daripada Tuhan. Sebaliknya, orang yang merasa dirinya baik atau lumayan baik akan berusaha masuk surga dengan usahanya sendiri, dengan perbuatannya sendiri. Ini tidak mungkin berhasil, karena kitab suci memang tidak pernah mengajarkan keselamatan karena perbuatan baik. Jadi, orang-orang seperti ini justru akan masuk neraka. Arti kata berduka cita di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Harus diartikan berhubungan dengan ayat 3. Ini adalah sambungan dari ayat 3 dan karena itu harus ditafsirkan berhubungan dengan ayat 3. Jadi yang dimaksud dengan duka cita bukan sembarang duka cita. Tapi duka cita yang disebutkan karena apa? Kesadaran akan dosa. Orang kalau misalnya sadar bahwa dirinya dosa, pasti dia akan sedih. Kenapa kok dia sedih? Karena dia mendukakan hati Tuhan yang menciptakannya. Kalau saudara sadar bahwa diri Anda saudara penuh dengan dosa, tapi saudara tidak berduka cita karenanya, saudara bukanlah orang Kristen. Arti sebetulnya bukan berduka cita, tapi sebenarnya arti yang paling strict ya, yang paling ketat itu adalah berkabung. Kata berduka cita atau penteo, arti sebenarnya adalah to mourn, berkabung. Bandingkan dengan Markus pasal 16 ayat 10 dan Kejadian 37 ayat 34, jadi tidak cukup sekedar sedih, tapi harus sangat-sangat sedih. Apakah saudara sangat-sangat sedih akan dosa-dosa saudara? Apakah saudara sangat sedih karena setiap dosa yang saudara pernah lakukan? Atau hanya karena dosa-dosa tertentu saja? Kalau saudara betul-betul mengasihi Tuhan, saudara sadar bahwa setiap dosa itu menyakiti Allah. Dan setiap dosa itu menyebabkan Kristus menderita dan disalibkan sampai mati. Maka saudara seharusnya akan sangat-sangat sedih atas setiap, bukan sebagian, tapi setiap dosa-dosa saudara. Arti kata daripada lemah lembut. Kata lemah lembut dalam bahasa Yunani adalah praos. Praos itu sebenarnya terletak di antara marah yang berlebih-lebihan dan tidak pernah marah. Jadi orang yang praos, lemah lembut, itu bukan tidak pernah marah,
Juga bukannya marah yang berlebihan, tapi selalu marah pada saat yang tepat. Perlu diingat bahwa marah belum tentu merupakan dosa. Musa juga disebut sebagai orang yang lemah lembut dalam bilangan 12 ayat 3. Tetapi dia juga pernah marah di dalam Keluaran 32 ayat 19. Mari kita baca ya. Adapun Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya, dipuji lembut ya. Lebih dari setiap manusia yang ada di atas bumi. Tetapi dalam Keluaran 32 ayat 19 dikatakan, dan ketika ia dekat perkemahan itu, dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya kedua loh batu itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Jadi artinya, sekalipun Musa di hadapan Tuhan dinilai sebagai orang yang lembut hatinya, bukan berarti orang yang lembut hatinya itu tidak pernah marah. Karena kata bahasa Yunaninya yang berarti yang menggunakan kata praus itu adalah terletak di antara marah berlebih-lebihan dan tidak pernah marah. Artinya, marah pada saat yang tepat. Memiliki sikap yang tepat. Nah, ayat 6 dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Apa arti lapar dan haus akan kebenaran? Orang yang disebut berbahagialah orang yang rindu pada hal-hal rohani. Banyak orang hanya rindu pada hal duniawi seperti seks, uang, kekuasaan, kedudukan, hiburan, makanan, minuman, dan lain-lain. Kitab suci justru memperingatkan kita terhadap hal-hal tersebut. Orang yang berbahagia adalah orang yang rindu akan kesucian. Sadar akan dosa dalam Matius pasal 5 ayat 3 dan sedih karena dosa dalam Matius 5 ayat 4 tidaklah cukup. Harus disertai dengan keinginan untuk menjadi suci dalam Matius 5 ayat 6. Kerinduan pada kesucian ini tidak bisa terpisahkan dari kebencian terhadap dosa. Apakah saudara sudah membenci semua dosa saudara? Kalau saudara rindu pada kesucian dan benci dosa, ini merupakan pertanda bahwa kerohanian saudara sehat. Tetapi kalau saudara tidak rindu pada kesucian, dan saudara sangat mencintai dosa, ini pertanda bahwa rohani saudara sedang sakit atau mati. Ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Kemampuan untuk melihat penderitaan orang lain dari sudut pandang orang itu, sehingga bisa mengikut merasakan penderitaannya. Nah, Kamus Webster mengatakan bahwa kata bahasa Inggris sympathy berasal dari kata bahasa Yunani sympatheia yang berasal dari dua kata bahasa Yunani yaitu sin bersama-sama dan pathos atau feeling atau perasaan. Jadi perasaan bersama. Jadi simpati artinya di sini adalah merasakan bersama-sama dengan orang yang menderita. Itulah yang didefinisikan sebagai orang yang murah hati. Ini tentu baru bisa terjadi kalau nomor satu di atas sudah ada. Nomor satu itu yang miskin di hadapan Allah tadi ya. Ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Arti sebetulnya daripada suci hatinya itu adalah murni atau pure. Yang dalam bahasa Yunani adalah kataros. Tanpa kotoran atau campuran apapun juga. Dan memang di dalam King James Version, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Diberkatilah mereka yang murni hatinya karena mereka akan melihat Allah. Di Revised Standard Version, New International Version, New American Standard Bible juga menerjemahkan pure, murni. Jadi ada macam-macam kotoran yang bisa ada di dalam hati kita. Ada kemunafikan, motivasi-motivasi yang salah, ada kesombongan, semua dosa-dosa seperti rencana jahat, cinta uang, iri hati, kebencian, egoisme, keinginan duniawi, percabulan, kekhawatiran, kemalasan, ketamakan, sifat kikir. Kalau misalkan itu ada di dalam pemikiran kita, maka kita tidak bisa dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya. Ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Kata damai dalam bahasa Yunani adalah eirene dan dalam bahasa Ibrani adalah shalom. Kata ini tidak sekedar berarti tidak bertengkar, tapi juga harus ada hubungan yang benar atau baik. Contoh ya, Amerika dan Rusia memang tidak perang, tetapi tidak berarti ada damai di antara mereka. Jadi tidak ada perang itu belum tentu menggambarkan relasi yang baik. Betul ya? Kata-kata orang pembawa damai seharusnya lebih tepat diterjemahkan sebagai orang-orang yang mengusahakan peacemakers. Jadi ini orangnya aktif. Yang tidak termasuk mengusahakan damai itu adalah kayak adu domba, pecah belah, fitnah. Terus misalnya kata-kata perkelahian cuma melerai tapi tanpa betul-betul mendamaikan. Jadi dilerai, berhenti.
tapi tetap hubungannya tetap buruk. Nah, itu bukan orang yang disebut peacemaker. Membiarkan suatu persoalan atau kesalahan supaya tidak gegeran. Nah, maksudnya gini ya, ini seringkali terjadi dalam gereja-gereja di mana pendeta karena tidak mau gegeran, rame ya, lalu membiarkan suatu kesalahan gitu aja wis, gak usah diurus. Tindakan semacam ini, pembiaran semacam ini akan menimbulkan kekacauan yang lebih besar di kemudian hari. Sehingga tindakan membiarkan seperti ini tidak bisa dikatakan sebagai tindakan yang peacemaker, membawa damai. Mengusahakan damai berarti mengusahakan hubungan yang benar dan baik. Kadang-kadang harus dicapai dengan gegeran terlebih dahulu, bertengkar terlebih dahulu. Tapi ujung-ujungnya adalah memiliki satu visi di dalam Tuhan. Arti dianiaya oleh sebab kebenaran. Dalam ayat 10 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Ada sesuatu yang menarik di sini, bahwa ayat 9 mengusahakan damai. Langsung disambung dengan ayat 10 dan 12 tentang penganiayaan terhadap orang Kristen. Kenapa kok ini disambung? Memang, sekalipun kita berusaha mendamaikan orang, khususnya kalau kita ini berusaha mendamaikan orang dengan Allah, maka akan ada banyak orang berdosa itu yang memusuhi dan menganiaya kita. Itu sebabnya, begitu kata pembawa damai langsung disambung dengan orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena itu Kristus memberikan ayat-ayat ini sebagai peringatan. Jika engkau ikut Tuhan, tidak berarti jalan itu selalu mulus, tapi sebaliknya penuh dengan jalan penderitaan. Oke, renungan Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.